وما كانوا صدق الله العظيم وما Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji dan syukur kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat serta limpahan hidayah sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke Masjid Raya An-Nur Riau yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah serta beriktikaf. Salam dan salam saya kirimkan kepada baginda besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Marilah kita bersolat di hari Jumat yang penuh berkah ini. Jamaah sekalian Nur Riau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah kami untuk menyampaikan maklumat dan beberapa informasi dari pengurus Badan Pembalap Seraya Nur Riau. Yang pertama, maklumat salat Jumat pada tanggal 14 Februari 2005 bertepatan pada tanggal 14 Syaban 1446 Hijriah. Waktu masuk hari ini pada pukul 12:32. Oleh karenanya kepada jemaah yang masih berada di lantai 1 silakan untuk segera naik ke atas, dan jemaah yang telah berada di lantai 2 mari kita penuhkan saf 1, saf 2 dan seterusnya. Silakan kepada bapak-bapak sekalian untuk mengisi saf-saf terdepan terlebih dahulu. Selanjutnya petugas Jumat yang tidak sebagai tertib pada hari ini Al-Mukarram Ustaz Dr. Al-Nizar Rema Hafizul Mukarram Ustaz telah berada di tengah kita. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz yang telah hadir dan akan menyampaikan khutbahnya nanti. Selanjutnya bersedia sebagai imam Al-Mukarram Ustaz Hadiah tadi yang telah membacakan kalam wahyu ilahi tadi Faridah Tarmimatik Ustaz Muhammad Ridho Hidayat MPD, yang bertugas sebagai muazzin 1 Ustaz Azri SPD, dan yang bertugas sebagai muazzin 2 Ustaz Haji Rusli Rasim. Saja diinformasikan pengajian di Masjid Raya An-Nur di Provinsi Riau dilaksanakan setiap hari. Untuk subuh dilaksanakan hari-hari Selasa sampai dengan hari Ahad. Untuk zuhur dilaksanakan setiap hari, dan untuk isya dilaksanakan dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Selanjutnya laporan penerima. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وقال تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار
kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jemaah Jumat Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, para tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita kembali mengingat segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Rahmat Allah, hidayah Allah terhadap kita. Bagaimana cara kita untuk membalas semua itu? Hanya dengan mensyukuri seluruh nikmat, seluruh pemberian Allah, hidayah yang Allah berikan kepada kita, wajib kita syukuri. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian mau mensyukuri apa yang aku berikan kepada Allah, niscaya akan aku tambah nikmat-nikmat. Tetapi sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian kufur, ingkar, tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepada kalian, maka tunggu kata Allah, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Oleh karenanya, kewajiban kita sebagai hamba adalah selalu mensyukuri atas segala apa yang Allah berikan. Baik nikmat itu kita anggap sedikit maupun nikmat itu banyak diberikan oleh Allah. Tapi nikmat yang Allah berikan kepada kita pasti banyak. Cuman kita menganggap itu sedikit. Kaum muslimin yang berbahagia, kemudian kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Khatib mengajak kepada kita semua untuk selalu meningkatkan keimanan di dalam hati kita, menghiasi diri kita dengan takwa kepada Allah, membekali diri ketika kita hidup dengan takwa kepada Allah. Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah perbekalan hidup di dunia, sesungguhnya perbekalan yang paling baik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-15 di bulan Sya'ban. Artinya tinggal 14 atau 15 hari ke depan kita semua akan didatangi oleh tamu yang maha luar biasa, yaitu bulan suci yang kita nanti terang-terangan. Korupsi kita lihat di mana-mana. Ini adalah bagian dari karena mereka tidak percaya terhadap adanya azab Allah di akhirat nanti. Para ulama tafsir dan ulama ulumul Quran menjelaskan ada 3 aspek kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama, kemukjizatan Al-Quran itu dilihat dari aspek keindahan susunan bahasa, balawahnya, sastranya luar biasa. Yang kedua, aspek kemukjizatan Al-Quran itu adalah dari aspek segi pemberitaan, di mana Al-Quran memberitakan kepada kita apa yang telah terjadi sebelum dunia ada, sekarang, dan bahkan apa yang akan terjadi di akhirat nanti. Al-Quran sudah memberitakan kepada kita. Inilah kehebatan kemukjizatan Al-Quran. Yang ketiga, aspek kemukjizatan Al-Quran adalah ditinjau dari aspek isyarat ilmiah. Banyak penelitian-penelitian, penemuan para saintis, ternyata adalah Al-Quran sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi khatib pada hari ini akan membahas aspek yang kedua, bahwa Al-Quran sudah memberitakan kepada kita baik informasi yang sudah lalu, informasi sekarang, dan bahkan
bahkan informasi tentang hari akhirat sudah diinformasikan oleh Al-Quran kepada kita. Namun kita tidak mampu untuk membaca, menangkap, dan memahami informasi Al-Quran tadi, sehingga kita seolah-olah tidak mengimani apa yang sudah disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran Karim. Maka di antara informasi yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran kepada kita adalah tentang adanya azab di akhirat. Inilah letaknya iman dalam hati. Kepercayaan kita kepada Allah dan kepercayaan kita kepada hari kiamat, yang di sana nanti akan ada balasan baik dan balasan buruk. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seperti apa bentuk azab di akhirat itu agar kita takut, agar kita terhindar dari perbuatan maksiat dan dosa, agar kita tidak mau mengambil hak orang, korupsi, mencuri, merampok hak orang lain. Maka Allah jelaskan salah satu bentuk azab di akhirat adalah di dalam surat An-Nisa ayat 56. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang ingkar terhadap ayat-ayat kami, Al-Quran maksudnya, saufa nuslihim, akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Saufa nuslihim nawa, akan kami masukkan mereka yang kufur, yang ingkar, yang tak percaya tadi kepada ayat-ayat kami, kata Allah, kami masukkan ke dalam neraka. Seperti apa kondisi mereka dalam neraka? Kullama nadijat juluduhum, setiap kali hangus dan hancur kulit, daging dan tulang mereka, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti lagi, kata Allah, dengan kulit yang lain. Hancur kulit kita dibakar, hangus tubuh kita. Setelah itu Allah buat lagi yang baru, diazab lagi, dibakar lagi. Begitulah setiap hari azab yang akan dirasakan oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang yang tak percaya kepada azab Allah, orang yang melakukan perbuatan maksiat dan dosa ketika mereka di atas dunia ini. Lalu Allah katakan, untuk apa Allah setelah hangus dibuat kulit dan daging yang baru, kemudian dibakar lagi, hangus lagi, berkali-kali setiap hari? Untuk apa? Allah jawab, liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan azab itu. Sekarang tak percaya, berzina, merampok, mencuri, mengambil hak orang lain, korupsi terhadap duit negara, tak percaya ada azab. Tapi besok di akhirat, liyadzuqul azab, agar mereka azizan hakimah, sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ini satu gambaran dalam satu ayat di antara sekian ribu ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang bentuk azab di akhirat yang akan dirasakan oleh orang-orang yang melawan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah berfirman, kaum muslimin yang berbahagia, di dalam surat As-Sajdah yang sering dibaca oleh imam kita setiap pagi Jumat, diulang-ulang membaca ini, tapi karena tidak paham kita maknanya, kita tidak merasa takut, tidak merasa sedih, tidak merasa gemetar hati kita. Tetapi ayat itu sungguh luar biasa. Allah berfirman, wa ammal ladzina fasaku fa ma'wahumun nar, dan adapun orang-orang yang fasik. Orang fasik siapa? Orang mengaku muslim tetapi melakukan dosa-dosa besar. Ada munafik, ada mukmin, ada fasik. Banyak kategori manusia dalam Al-Quran. Di antaranya adalah fasik. Siapa yang fasik? Orang yang mengaku muslim tetapi meninggalkan salat, melakukan zina, melakukan dosa-dosa besar, mengambil hak orang, merampok hak orang. Itu adalah orang-orang fasik. Di mana tempat mereka? Di dalam neraka. Wa ammal ladzina fasaku, dan adapun orang-orang yang fasik,
ma'wahumun nar, maka tempat mereka dalam neraka itu nanti adalah Allah sediakan suatu tempat dalam neraka. Kullama aradu ayyahruju minha, tatkala mereka ingin keluar dari neraka itu, u'idu fiha, dikembalikan lagi oleh Allah ke dalam neraka. Wa qila lahum, dan Allah katakan kepada mereka, Dzukul azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Sekarang rasakan olehmu azab neraka yang dahulu ketika di dunia kamu dustakan azab itu. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari azab yang begitu sadis, azab yang begitu dahsyat, yang tak mungkin bisa kita menahan azab Allah Subhanahu wa taala. Jangankan api neraka, api korek api tersulut ke kulit kita merasakan betapa sakitnya. Nah, ini nanti direndam, direbus, dibakar bertahun-tahun dengan hitungan tahun di akhirat. Satu hari di akhirat bandingannya 1000 tahun di dunia. Coba kita bayangkan, ketika jasad kita masuk ke neraka sekian tahun dikalikan 1000 tahun di dunia, na'udzubillah, takkan mampu kita untuk menahan dan menanggung azab Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Oleh karena itu, dengan dua ayat ini Allah gambarkan kepada kita tentang keadaan manusia yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah. Sudah cukup rasanya untuk kita terhindar dari azab neraka. Dan mari kita perbanyak doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta perlindungan dan minta diri kita dihindarkan dari api neraka. Bahkan juga dalam Al-Quran dikatakan, Rabbana shrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Luar biasa azab Allah. Sedangkan azab yang Allah berikan di dunia saja, coba kita lihat kebakaran sadis di mata Amerika. Tak mampu manusia untuk menahan itu, apalagi ini neraka yang sesungguhnya yang akan dihadapi oleh manusia seluruhnya di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membebaskan kita dari api neraka. Salah satu cara adalah kita nanti berusaha beribadah dengan sekuat tenaga di bulan Ramadan, karena Ramadan adalah pembakaran dosa-dosa kita dan penyelamatan kita dari azab Allah di neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.